Selamat datang kembali Bapak Ibu Guru yang luar biasa. Saya harap Anda sudah semakin bersemangat untuk menerapkan modul ini. Di bagian 2A ini, kita akan benar-benar praktis. Saya akan membimbing Anda langkah demi langkah melalui setiap RPPH. Bayangkan, Anda sedang berdiri di depan kelas besok pagi dengan 20 pasang mata anak-anak yang penuh harapan. Dengan panduan yang akan saya berikan, Anda akan sangat percaya diri dan siap untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang mengubah hidup. Kita akan mulai dari RPPH 1 dan bergerak secara sistematis sampai RPPH 2. Setiap RPPH akan saya uraikan dengan detail yang dapat ditindaklanjuti. Siap? Mari kita mulai. RPPH 1 adalah fondasi dari seluruh perjalanan pembelajaran kita. Dengan fokus pada literasi, anak-anak akan belajar memperkenalkan diri sambil membangun kemampuan komunikasi yang kuat. Tujuan utama RPPH ini adalah anak dapat menyebutkan identitas dasar mereka, bercerita tentang diri sendiri, dan yang paling penting, mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan atas keunikan mereka. Ini bukan sekedar aktivitas kenalan biasa. Ini adalah proses penemuan diri yang mendalam yang akan membantu anak membangun konsep diri yang positif sejak dini. Ketika anak bisa bercerita tentang diri mereka dengan percaya diri, mereka sedang membangun fondasi komunikasi yang akan berguna sepanjang hidup mereka. Mari kita mulai dengan pembukaan yang kuat. Durasi 30 menit ini sangat penting untuk mengatur suasana hati dan harapan. Dimulai dengan berdoa bersama dan mengucap syukur. Ini langsung terhubung dengan dimensi spiritual. Kemudian, pencairan suasana dengan lagu Siapa Namamu yang akan membuat anak-anak bersemangat dan siap untuk berbagi. Waktu lingkaran adalah inti dari aktivitas. Setiap anak memperkenalkan diri, tapi ini bukan sekedar menyebutkan nama. Dorong mereka untuk berbagi sesuatu yang istimewa tentang diri mereka. Kiat ahli, gunakan boneka tangan atau wayang untuk membuat suasana tidak tegang. Boneka bisa jadi teman yang membantu anak yang pemalu untuk lebih percaya diri bercerita. Sekarang, kita masuk ke kegiatan inti yang paling substansial. 60 menit yang akan mengubah perspektif anak tentang diri mereka. Subelemen nilai agama dimulai dengan diskusi tentang keunikan diri sebagai ciptaan Tuhan. Ini bukan ceramah, tapi percakapan yang interaktif. Ajak anak untuk refleksi. Apa yang membuat kamu istimewa? Mengapa Tuhan menciptakan kamu dengan cara yang unik? Pembelajaran berdiferensiasi sangat terlihat di sini. Anak dengan kemampuan verbal tinggi bisa bercerita dengan detail tentang keluarga, hobi, dan impian mereka. Sedangkan anak dengan kemampuan terbatas cukup menjawab pertanyaan sederhana seperti siapa nama mama atau apa makanan favoritmu. Pembelajaran bermakna terjadi ketika anak menghubungkan nama mereka dengan doa syukur. Pembelajaran mendalam terjadi ketika mereka merefleksikan mengapa mereka memiliki nama tersebut. Dan pembelajaran menyenangkan terjadi melalui boneka tangan yang bercerita. Subelemen jati diri adalah aktivitas yang sangat konkret dan berkesan, membuat kartu identitas sederhana. Ini bukan sekadar aktivitas kerajinan, tapi proses identifikasi diri yang kuat. Diferensiasi konten sangat jelas di sini. Anak yang sudah bisa menulis dapat menulis nama mereka sendiri dengan bangga. Anak yang belum bisa menulis dibantu dengan menempel stiker huruf. Mereka tetap terlibat dan bangga dengan hasil karya mereka. Yang membuat ini pembelajaran bermakna adalah kartu identitas ini akan digunakan dalam permainan sepanjang minggu. Jadi bukan sekadar dibuat lalu disimpan, tapi menjadi alat yang berfungsi. Pembelajaran mendalam terjadi ketika anak memahami pentingnya identitas dalam kehidupan. Mereka belajar bahwa setiap orang memiliki identitas yang unik dan penting.
Jadi, subelemen literasi adalah puncak dari RPPH 1, bercerita tentang diri menggunakan media gambar. Ini adalah momen di mana anak benar-benar bersinar sebagai pencerita. Diferensiasi produk sangat jelas di sini. Anak dengan kemampuan tinggi bisa membuat cerita 5 kalimat yang kompleks dengan alur yang menarik. Sedangkan anak lain fokus pada cerita 2 kalimat yang sederhana, tapi bermakna. Yang membuat ini kuat adalah semua cerita akan dijadikan buku menjadi buku tentang aku. Sebuah antologi pribadi yang akan menjadi harta mereka. Bayangkan betapa bangganya anak ketika melihat cerita mereka dijadikan buku. Pembelajaran mendalam terjadi ketika anak belajar struktur cerita sederhana, awal, tengah, akhir. Mereka tanpa sadar belajar struktur naratif yang akan berguna untuk kemampuan literasi mereka di masa depan. Sekarang, saya berikan kiat implementasi yang praktis dan teruji. Pertama, persiapan adalah kunci. Siapkan alat peraga dan kostum sederhana sebelum kelas dimulai. Boneka tangan, topi lucu, atau aksesoris sederhana bisa secara dramatis meningkatkan keterlibatan. Kedua, musik latar yang menenangkan sangat membantu menciptakan suasana yang kondusif. Pilih instrumental yang lembut dan tidak mengganggu. Ketiga, apresiasi setiap usaha. Anak yang biasanya pemalu dan berhasil bercerita 2 kalimat pantas mendapat tepuk tangan yang sama dengan anak yang bercerita 5 kalimat. Keempat, dokumentasikan proses untuk portofolio. Foto anak saat bercerita, hasil kartu identitas, dan momen-momen istimewa lainnya akan menjadi bukti perkembangan yang berharga. Kelima, jangan terburu-buru. Biarkan anak menikmati proses bercerita tanpa tekanan waktu yang berlebihan. Asesmen untuk RPPH 1 fokus pada 5 aspek kunci. Kemampuan menyebutkan nama lengkap, kemampuan bercerita tentang diri, kemampuan mengungkapkan rasa syukur, kemampuan berinteraksi dengan teman, dan kemampuan literasi dasar. Format observasi yang disediakan sangat mudah digunakan. Anda tinggal mengisi BSB, BSH, MB, atau BB untuk setiap anak di setiap aspek, plus catatan khusus jika diperlukan. Yang penting diingat, asesmen ini bukan untuk peringkat atau perbandingan, tapi untuk memahami setiap anak sebagai individu yang unik. Gunakan hasil asesmen ini untuk merencanakan dukungan yang lebih terarah di pertemuan berikutnya. Contoh, jika anak A mendapat MB dalam bercerita, di pertemuan berikutnya berikan dia lebih banyak dorongan dan mungkin pasangkan dengan anak yang sudah BSH untuk dukungan sebaya. RPPH 2 adalah integrasi cerdas antara matematika dan body awareness. Anak-anak akan belajar konsep matematika dasar sambil mendalami pengenalan terhadap tubuh mereka. Yang membuat ini spesial adalah matematika tidak diajarkan secara abstrak, tapi konkret dan meaningful. Anak tidak hanya belajar angka 1, 2, 3, tapi memahami konsep ini melalui 1 hidung, 2 mata, 3 ruas jari, dan seterusnya. Ini adalah pembelajaran yang melibatkan seluruh tubuh dan sensori. Riset menunjukkan bahwa anak lebih mudah memahami konsep abstrak ketika dikaitkan dengan pengalaman yang konkret dan personal. Plus, ada dimensi spiritual yang kuat. Anak belajar bersyukur kepada Tuhan sambil belajar matematika. Ini adalah integrasi yang mendalam antara kognitif dan pengembangan spiritual. Pembukaan RPPH 2 langsung terasa energik dan bermakna. Dimulai dengan berdoa dan mengucap syukur atas anggota tubuh yang dimiliki. Ini adalah landasan spiritual yang penting. Lalu dilanjutkan dengan senam sederhana sambil menghitung gerakan.
Bayangkan anak-anak melakukan lompat-lompat kecil sambil menghitung 1, 2, 3, 4, 5. Atau meregangkan tubuh sambil berkata 1 tangan kanan, 2 tangan kiri, 3 tangan ke atas. Ini adalah bentuk pembelajaran multisensorik yang sangat kuat. Anak tidak hanya mendengarkan angka, tapi juga merasakan angka lewat gerakan tubuh mereka. Anak-anak yang belajar lewat gerakan, gaya belajar kinestetik, akan sangat terbantu dengan pendekatan ini. Tanya jawab tentang kegiatan kemarin juga sangat penting untuk menjaga kesinambungan dan keterhubungan dengan pembelajaran sebelumnya. Ini membantu anak memahami bahwa belajar itu adalah sebuah perjalanan yang saling terhubung, bukan kegiatan yang terpisah-pisah. Elemen nilai agama di RPPH 2 berfokus pada rasa syukur atas kelengkapan anggota tubuh sebagai anugerah dari Tuhan. Ini merupakan pendidikan spiritual yang sangat nyata dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Diferensiasi proses juga terlihat dengan jelas. Anak yang sudah memiliki pemahaman agama yang baik bisa memimpin doa syukur, sementara yang lain mengikuti dengan penuh semangat. Setiap anak berkontribusi sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Yang membuat kegiatan ini menjadi pembelajaran yang bermakna adalah karena setiap anggota tubuh dikaitkan dengan cara bersyukur yang konkret. Misalnya, terima kasih Tuhan untuk mata yang bisa melihat keindahan. Terima kasih untuk kaki yang bisa berjalan dan bermain. Pembelajaran yang mendalam terjadi ketika anak-anak mulai memahami bahwa bersyukur bukan sekedar kebiasaan, tapi bagian dari cara hidup. Mereka belajar untuk lebih sadar, menghargai, dan mensyukuri hal-hal kecil yang akan menjadi bekal penting dalam kehidupan mereka. Elemen jati diri dan matematika saling mendukung dengan sangat harmonis. Anak-anak diajak mengidentifikasi dan menghitung anggota tubuh mereka, seperti mata, tangan, kaki, jari, gigi, dan lainnya. Diferensiasi konten juga terlihat jelas. Anak yang sudah mahir berhitung bisa menghitung sampai 20, semua jari tangan dan kaki. Sementara anak lainnya bisa fokus sampai 10, mata, telinga, hidung, mulut, dan sebagainya. Yang menarik dan cerdas adalah saat anak dikenalkan pada konsep berpasangan dalam tubuh. Mereka belajar bahwa mata ada 2, telinga ada 2, tapi hidung hanya 1, mulut hanya 1. Ini menjadi pengantar awal untuk konsep simetri dan pola dalam matematika. Permainan Simon Says dengan instruksi berhitung membuat pembelajaran jadi sangat menyenangkan. Contohnya, Simon Says, sentuh 2 mata. Simon Says, tepuk tangan 5 kali. Simon Says, angkat 1 kaki. Anak-anak akan tertawa dan antusias belajar tanpa merasa sedang belajar seperti di kelas. Aktivitas membuat grafik sederhana menjadi pengantar yang lembut menuju visualisasi data. Anak-anak diajak mengumpulkan data tentang ciri-ciri fisik teman-teman di kelas. Siapa yang paling tinggi, warna mata yang paling banyak, dan lain sebagainya. Diferensiasi produk tampak jelas. Anak yang sudah mengenal angka bisa membuat grafik menggunakan angka, sedangkan yang belum bisa menggunakan simbol atau gambar bintang untuk mewakili data. Yang membuat kegiatan ini bermakna adalah karena data yang dikumpulkan berasal dari teman-teman mereka sendiri. Mereka tidak belajar grafik dari data yang abstrak, tetapi dari informasi yang nyata dan dekat dengan kehidupan mereka. Pembelajaran mendalam terjadi saat anak mulai memahami konsep perbandingan dan pengelompokan. Tanpa disadari, mereka sedang belajar cara berpikir statistik yang akan sangat berguna untuk kemampuan literasi matematika di masa depan. Pertama, siapkan alat bantu menghitung.
Bisa berupa stiker, cap, stempel, atau benda-benda konkret lain yang bisa digunakan anak untuk menghitung. Benda nyata sangat membantu anak dalam memahami konsep yang abstrak. Kedua, gunakan musik dan irama. Menghitung sambil bertepuk tangan atau bernyanyi bisa meningkatkan daya ingat secara signifikan. Anak-anak secara alami menyukai irama dan pola. Ketiga, dorong dukungan antar teman. Anak yang sudah lancar menghitung bisa membantu temannya yang masih belajar. Ini adalah contoh pembelajaran kolaboratif yang sangat bermanfaat. Keempat, rayakan setiap pencapaian. Anak yang bisa menghitung sampai 5 layak mendapat apresiasi yang sama seperti anak yang bisa menghitung sampai 20. Setiap langkah kecil itu berarti. Kelima, dokumentasikan prosesnya. Ambil foto saat anak-anak sedang menghitung, hasil grafik buatan mereka, dan momen-momen ketika mereka menemukan sesuatu. Semua itu akan menjadi bukti berharga dari proses belajar mereka. Nah, sekarang setelah kita memahami gambaran besarnya RPPH 1-2, pada bagian 2B nanti kita akan mengupas tuntas setiap RPPH, dari RPPH 3 sampai RPPH 4. Saya akan berikan panduan langkah demi langkah yang bisa Anda implementasikan langsung besok di kelas. Kiat-kiat praktis, strategi mengatasi tantangan, dan contoh-contoh konkret yang sudah terbukti efektif. Jadi, siapkan diri Anda untuk mendapatkan perangkat lengkap yang akan mengubah cara Anda mengajar. Sampai jumpa di part 2B, panduan implementasi, yang akan membuka mata Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.